Makin panas saja, Rusia bakal gelar latihan di Laut Mediterania. Hal ini diyakini dapat memicu ketegangan. Angkatan Laut Turki mengatakan Rusia akan mengadakan 2 latihan Angkatan Laut di Mediterania Timur minggu depan. Langkah ini diyakini dapat memicu gesekan di tengah ketegangan di wilayah kaya energi itu. Kapal perang Rusia akan melakukan latihan tembak antara 8 hingga 22 September dan 17 hingga 25 September, kata situs Angkatan Laut Turki pada Rabu malam seperti dilansir dari Bloomberg pada Kamis 3 September 2020. Pernyataan ini mendesak Moskow untuk tidak mengganggu studi seismik oleh kapal survei Turki di selatan Pulau Castellorizo, Yunani dan di lepas semenanjung Karpas, Siprus. Juru bicara Angkatan Laut Rusia Igor Digalo tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sementara Igor Korotenko, Kepala Pusat Analisis Perdagangan Senjata Dunia di Moskow, mengatakan latihan itu adalah untuk kekuatan Rusia terhadap NATO dan bukan upaya untuk mendukung Turki. Kami memang memiliki hubungan ekonomi dan pertahanan yang kuat dengan Turki, tetapi kebijakan kami adalah menghindari dukungan dari kedua belah pihak dalam perselisihan ini, katanya melalui telepon. Turki cukup mampu menjaga kepentingannya sendiri, cetusnya. Turki dan NATO tengah berselisih atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia oleh Ankara. Turki juga bertentangan dengan Uni Eropa atas sengketa teritorialnya dengan anggota blok itu, Yunani dan Siprus. Kekuatan Uni Eropa, Prancis baru-baru ini telah meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut untuk menopang negara-negara tersebut. Ada orang-orang yang datang dari ribuan kilometer dan mencoba untuk menggertak, mengklaim hak dan memainkan peran malaikat pelindung, kata Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dalam sebuah postingan di Twitter dengan referensi yang jelas ke Prancis. Eksplorasi energi Turki di Mediterania Timur telah memicu ketegangan dengan Yunani dan Siprus yang berakar pada interpretasi yang bertentangan tentang perbatasan laut, serta perseteruan antara Turki dan Siprus atas cadangan gas di sekitar pulau itu yang sepertiga utaranya dikendalikan oleh pasukan Turki. Ketegangan baru muncul minggu ini ketika Amerika Serikat mengelontarkan embargo senjata yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Siprus. Turki mengutuk langkah itu dan mendesak Washington untuk membatalkannya dengan mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah timbal balik untuk melindungi warga Siprus yang berbahasa Turki. Pasukan Turki merebut sepertiga utara Siprus pada tahun 1974, menyusul upaya kudeta di mana junta militer di Athena berusaha untuk menyatukan Siprus dengan Yunani. Republik Siprus secara resmi memiliki kedaulatan atas seluruh pulau meskipun pada dasarnya tetap terbagi. Sementara itu, pasukan militer Yunani sepertinya tak gentar sama sekali mendengar rencana kekuatan Angkatan Laut Rusia akan bergabung bersama Turki di perairan Mediterania. Buktinya, pemerintah Yunani menegaskan pihaknya tidak akan pernah berdialog dengan Turki seperti apa yang diusulkan NATO untuk mengurangi ketegangan di Laut Mediterania Timur. Sekalipun Turki dan Rusia melakukan aktivitas militernya di Mediterania Timur, hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Yunani menyikapi informasi yang disampaikan oleh NATO tentang rencana pembicaraan teknis untuk menurunkan ketegangan militer antara Athena dan Ankara di Mediterania Timur. Dikutip FIFA Militer dari Al-Masdar News, penolakan Yunani itu datang selang beberapa jam setelah Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, menyampaikan bahwa Yunani dan Turki akan mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di Laut Mediterania Timur dalam waktu dekat ini. Sekretaris Jenderal NATO mengatakan pertemuan akan dilakukan di markas NATO agar tidak terjadi konfrontasi militer di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Siprus dan sejumlah negara-negara Uni Eropa lainnya.
Sebagaimana diketahui, Stoltenberg sebelumnya juga menyampaikan bahwa dirinya sudah melakukan pembicaraan dengan pemimpin Yunani dan Turki sebagai sekutu NATO. Keduanya sepakat untuk melakukan pembicaraan teknis untuk mencegah konflik militer dan mengurangi kemungkinan kecelakaan di Mediterania Timur. Turki dan Yunani adalah sekutu yang berharga dan NATO adalah platform penting untuk konsultasi tentang semua masalah yang mempengaruhi keamanan kita bersama, kata Sekjen NATO. Kementerian Luar Negeri Yunani mengatakan pihaknya sangat memahami apa yang dimaksud dengan Sekjen NATO tersebut. Sekjen NATO telah bekerja untuk menurunkan eskalasi di Mediterania Timur. Tapi lanjutnya, Yunani telah memutuskan bahwa deeskalasi hanya akan terjadi apabila Turki menghentikan aktivitas penelitian eksplorasi sumber energi minyak dan gas dan menarik mundur semua kapal-kapalnya dari Mediterania Timur. Deeskalasi hanya akan terjadi dengan penarikan segera semua kapal-kapal Turki dari landas kontinen Yunani, tegasnya. Sementara dikutip Viva Militer dari ekatimerini.com, Kementerian Luar Negeri Turki juga sempat angkat bicara terkait dengan usulan dialog yang dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal NATO Stoltenberg itu. Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan pihaknya akan siap berdialog dengan Yunani, asalkan tanpa persyarat apapun demi menemukan solusi yang didasari dengan prinsip keadilan. Pertemuan-pertemuan yang fokus pada konflik itu memang terkait dengan pengaturan yang telah dibahas sebelumnya pada level bilateral antara otoritas militer kedua negara. Mereka tidak terkait dengan masalah bilateral yang belum menjawab antara Turki dan Yunani, kata Kementerian Luar Negeri Turki. Dengan demikian dapat dipastikan perang antara koalisi Turki, Rusia, dan Yunani Prancis akan pecah dalam waktu dekat ini, karena hingga saat ini kedua kubu masih bersikeras dengan keinginannya dan mereka memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan cara pengerahan kekuatan militer di Laut Mediterania Timur.